Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban pada ikhwah dan asatidah di Gorontalo. Dalam acara ini diklat dai dan khatib ya. Iya, Ustaz. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan fikih khutbah Jumat ya. Benar? Saya akan share screen di sini materinya. Muncul tidak? Nampak? Di sementara ini. Sudah, Ustaz. Muncul ya? Sudah, Ustaz. Sudah muncul? Sudah Ustaz, muncul Ustaz. Oke. Baik. Fikih khutbah Jumat. Ini materi yang sangat penting untuk diketahui, apalagi seorang dai dan seorang khatib ya. Ya, dai secara umum salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang dai adalah bisa khutbah Jumat. Ya. Antum kalau sudah dikenal sebagai seorang dai, antum berada di suatu tempat ya, antum berada di suatu tempat yang kebetulan tidak ada khatib Jumat di situ ya, pasti antum yang akan disuruh ya untuk menjadi seorang khatib. Ya, apalagi kalau memang antum sudah punya jadwal ya, antum sudah punya jadwal khusus tentang untuk menjadi seorang khatib. Nah, maka seorang dai ini harus mempunyai keterampilan atau memahami bagaimana fikih daripada khutbah Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sholat Jumat ya, sholat Jumat saya kira kita semua sudah tahu apa hukum daripada sholat Jumat. Apa hukum sholat Jumat? Ada yang bisa sebutkan dulu apa hukum sholat Jumat? Ada yang bisa sebutkan hukum sholat Jumat? Hukumnya wajib, Ustaz. Hukumnya wajib. Baik, wajib terbagi menjadi dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Dia masuk di mana? Sholat Jumat wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain, Ustaz. Ia adalah wajib ain. Wajib ain. Bagi siapa? Bagi yang mukim. Bagi yang muslim ya, yang balik dan yang mukim. Seorang muslim. Bagi muslim yang balik dan yang mukim. Balik dan mukim. Muslim, balik, mukim. Baik, ini masih kurang. Masih ada yang kurang. Ada yang bisa tambahkan? Bagi laki-laki. Laki-laki. Ahsan. Bagi laki-laki. Iya, laki-laki. Kemudian Mumayyiz. balik. Kemudian masih ada lagi. Mumayyiz. Hah? Mumayyiz tadi sudah diwakili oleh balik. Mukim. Ada yang lain? Mukim atau menetap. Sudah tadi. Ada lagi? Harus ada khutbah Ustaz. Ada khutbah. Apa? Ada khutbah. Bisa khutbah. Itu bukan syarat wajib. Sehat. Artinya seseorang itu walaupun seseorang itu tidak tahu khutbah, kita katakan tetap wajib untuk sholat Jumat.
Paham maksud saya? Jadi saya sekarang bertanya tentang syarat wajib sholat Jumat. Gila. Baik. Pertama, seorang muslim laki-laki Laki-laki mukim mukim dan sehat. sehat, ya, iya sehat. Masih ada yang kurang. Sehat itu mungkin bagusnya diganti dengan kata mampu, ya. Oh, iya. Satu lagi yang kurang. Berjamaah Ustaz. Itu syarat sah, itu bukan syarat wajib. Merdeka. Tepat tepat masuk pada waktunya. Itu syarat wajib. Itu syarat sah, bukan syarat wajib. Syarat ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Hah? Merdeka. Merdeka tidak. Budak pun, ya. Ah iya, betul, merdeka. Merdeka diantaranya. Sahih. Masih ada yang kurang, Islam. Ada 5. Hah? Islam. Sudah tadi Islam. Poklin ada. Ada tadi yang sebutkan, coba. Ada sebutkan tadi. Berakal. Hasan. Ya, berakal. Ya, berakal. Orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Kenapa? Baik. Nah, itu jika terpenuhi syarat wajib itu, maka seseorang, coba dimatikan suaranya yang lain dulu. Samping itu. Kata Abu Bakar. Ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa seorang itu wajib ain untuk mengikuti sholat Jumat ketika terpenuhi syarat wajib ini. Ya, ketika terpenuhi syarat wajib ini. Jadi orang-orang yang terpenuhi syarat wajib ini wajib baginya untuk mengikuti sholat Jumat. Jadi tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Orang yang memenuhi syarat wajib saja. Misalnya wanita, apakah wajib untuk mengikuti sholat Jumat? Tidak. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa syarat wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Bagaimana dengan orang gila? Kita katakan tidak. Karena syarat wajibnya adalah apa? Adalah berakal. Bagaimana dengan anak-anak yang belum balik? Juga tidak wajib. Karena syarat wajibnya adalah balik. Bagaimana dengan orang yang sakit? Tidak wajib. Karena syarat wajibnya adalah mampu. Ya. Jadi sakit yang memang tidak mampu untuk ikut sholat Jumat, maka itu tidak wajib baginya untuk hadir sholat Jumat. Baik. Jadi menghadiri sholat Jumat ini hukumnya wajib ain bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi syarat wajib. Ya, orang yang tidak memenuhi syarat wajib tidak dikatakan wajib atasnya untuk hadir sholat Jumat. Baik. Nah, sekarang saya masuk pada syarat sah. Syarat sah sholat Jumat. Ya. Mungkin saya persingkat saja karena kita kan sampai jam berapa? Sampai jam 10 saja ya. Ya Ustaz, sampai jam 10. Iya, sampai jam 10. Saya usahakan materinya itu sudah bersama tanya jawab ya? Iya Ustaz, sudah dengan tanya jawab. Sudah dengan tanya jawab. Berarti saya materinya saya usahakan sampai 9.30 ya. Saya 9.30, 30 menit kita manfaatkan untuk diskusi. Baik. Tadi saya katakan bahwa ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu apa? Syarat sah namanya. Ya, artinya syarat sah ini menentukan apakah sholat Jumat seseorang itu sah atau tidak. Ya, itu namanya syarat sah. Beda dengan pertama tadi. Yang pertama tadi apa? Adalah syarat wajib. Ya, syarat wajib. Artinya faktor yang menentukan seseorang itu wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Nah, sekarang ini adalah faktor yang menentukan sholat Jumat itu sah atau tidak. Ya, sholat Jumat itu sah atau tidak. Jika tidak terpenuhi syarat sah sholat Jumat, maka otomatis sholat Jumat seseorang itu tidak sah. Tidak sah.
Baik. Salah satu syarat sah sholat Jumat adalah ini, ya, materi kita ini tentang khutbah Jumat. Jadi 2 khutbah Jumat. Ini adalah salah satu syarat sah sholat Jumat. Tanpa adanya khutbah Jumat, maka sholat Jumat ya tidak sah. Ya. Jadi makanya sangat perlu untuk kita mengetahui berkaitan dengan khutbah Jumat ini, karena ini salah satu penentu sholat Jumat kita sah atau tidak. Kalau kita tidak tahu ya khutbah Jumat dan ya tidak ada yang bisa datang dengan khutbah Jumat, ya maka seseorang itu pada suatu tempat ya maka wajib bagi mereka untuk sholat zuhur, ya, mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Dan kalau tidak ada yang belajar ya mereka berdosa semua, ya, makanya wajib mempelajari khutbah Jumat ini, wajib mempelajari, ya. Cuma berbeda, ada yang wajib ain mempelajarinya dan ada yang wajib kifayah. Yang jelasnya kalau misalnya antum di suatu daerah tidak ada orang lain yang layak untuk menjadi seorang khatib, maka bagi antum wajib mempelajari fikih khutbah Jumat ini, ya. Nah, kalau sudah wajib bagi antum maka itu namanya wajib ain, ya, sudah ditentukan bahwa yang wajib itu siapa? Antum, karena tidak ada selain antum. Adapun orang selain antum itu menjadi wajib kifayah bagi mereka, ya. Yang jelasnya bagi antum sendiri yang tidak ada orang lain yang layak selain antum, maka antum yang wajib untuk mempelajari fikih khutbah Jumat ini. Baik. Di sini saya akan bawakan materi ini berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, ya. Materi kita ini berdasarkan atau perspektif mazhab Syafi'i. Karena sulit ya kalau kita mau menentukan suatu pembahasan fikih ya versi 4 mazhab misalnya, kita mengungkit semua 4 mazhab ya, ini bisa kita bahas sampai sore, tidak selesai, untuk sampai ya jam 9.30 tidak selesai. Itu panjang pembahasannya. Ya. Saya juga khawatir pembahasan kita ini juga ya khawatirnya tidak selesai ya dengan waktu yang singkat seperti ini. Nah, jadi satu mazhab saja dulu ya, antum pelajari, dan ini yang antum amalkan. Karena antum sudah pelajari, yang namanya sudah dipelajari ya layak untuk diamalkan. Ya, layak untuk diamalkan, dan bukan ikhwas sekalian, bukan kewajiban bagi antum, bukan bukan tugas antum lagi untuk mencari mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Ya. Karena itu tugas siapa? Itu tugas mujtahid. Seorang yang sudah sampai pada derajat ijtihad itu baru dikatakan layak untuk mencari mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Karena itu sudah layak ya seorang mujtahid. Adapun kita ini ya, saya, antum, tidak ada di antara kita yang sampai pada derajat mujtahid. Kita ini semua muqallid. Kita semua ini muqallid. Ya, jadi walaupun misalnya datang ustadz yang lain di sini datang ya mengatakan bahwa pokoknya fikih khutbahnya seperti ini ya, berdasarkan yang rajih. Kita tanya, rajih menurut siapa ustadz? Menurut antum. Oke, kalau menurut antum berarti kami mengambil pendapat rajih antum, sama juga, namanya juga taklid. Ya, namanya juga taklid. Yang tadinya taklid kepada imam, taklid kepada ustadz. Ya. Jadi namanya rajih itu relatif. Datang ustadz lain lagi, ustadz kedua datang mengatakan ya seperti ini, rukun khutbahnya seperti ini, syarat khutbahnya seperti ini, beda dengan dikatakan ustadz pertama. Dan juga dia mengatakan rajih. Nah, sekarang standar rajih itu siapa? Rajih itu relatif. Antum harus tahu ya. Dari awal antum harus tahu bahwa
rajih, namanya rajih itu relatif, ya. Dan saya menyampaikan materi ini berdasarkan mazhab Syafi'i itu jauh lebih baik daripada saya datang sendiri dengan ijtihad saya, ya, dan mengatakan bahwa inilah yang rajih dan antum ikuti, ya. Berarti secara tidak langsung saya mengatakan kepada antum bahwa tinggalkan mazhab Syafi'i, tinggalkan yang rajih-rajih menurut mazhab Syafi'i dan ambil rajih menurut saya. Nah, siapa saya dibandingkan mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i ini terdiri daripada ulama mujtahid, dan bukan cuma 1-2 orang saja. Itu ratusan ulama dalam namanya mazhab. Mazhab itu, ya, ratusan ulama di dalamnya, ribuan malah, yang bekerja dari dari abad, ya, turun temurun berabad-abad tahun lamanya sampai menghasilkan fikih ini. Ya, sampai menghasilkan fikih ini, dan mereka pun dengan tawaduknya mengatakan bahwa ini adalah ijtihad kami, ya, ijtihad kami. Beda dengan orang sekarang, dia datang dengan ijtihadnya dan mengaku bahwa ijtihadnya itulah dalil dan ijtihadnya itulah Al-Quran dan Sunnah. Tidak, itu adalah pemahaman Anda terhadap Al-Quran dan Sunnah. Fikih Syafi'i ini adalah fikih khutbah Jumat perspektif mazhab Syafi'i ini yang akan kita pelajari. Ini adalah Al-Quran dan Sunnah perspektif ulama Syafi'iyah. Ya, dan kalau datang ustadz yang lain mengatakan bahwa ini adalah rajih, ini adalah Al-Quran dan Sunnah, kita katakan tidak. Itu adalah fikih khutbah Jumat perspektif Anda dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan katakan Al-Quran inilah Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Semua Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja ada perspektif mazhab Syafi'i, ada perspektif Anda. Paham? Ya, jadi ini perlu saya sampaikan supaya nanti sudah materi ini ada yang mengatakan bahwa tidak, itu pendapat lemah, itu pendapat kuat, itu pendapat Kalau antum ikuti itu, yang hal-hal yang seperti itu, ikhwas sekalian, itu tidak akan berhenti. Tidak akan ada ujungnya sampai hari kiamat. Antum akan jadi orang bingung dan tidak tahu apa yang antum akan amalkan. Antum amalkan apa yang antum pelajari, itu antum sudah melepaskan tanggung jawab. Karena memang wazifah atau tidak ada tugas yang lain bagi antum kecuali belajar dan mempraktekkan. Ya. Antum tidak percaya dengan mazhab Syafi'i ini yang sudah, ya, turun temurun diamalkan oleh para ulama, kemudian lebih percaya pada pendapat ustadz tertentu. Antum harus pahami, saya tidak merendahkan ustadz tertentu, ya. Saya tidak merendahkan ustadz tertentu, tapi dudukkan permasalahan pada tempatnya, ya. Dan tetapkan martabat, tetapkan posisi pada posisinya. Ulama zaman ini, ustadz atau siapa, ya, sulit untuk kita katakan mereka berposisi sama posisinya dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i walaupun bagaimana, ya, dia tetap sebagai seorang imam, dan seorang ulama tetap menjadi seorang ulama, ya. Tapi untuk rutbatul mujtihad, ya, tingkatan ijtihad itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa, dan seterusnya. Ya. Saya kira itu antum sudah pahami sekarang. Berikutnya saya lanjutkan materi kita. Ya. Jadi yang menjadi kunci untuk mempelajari materi ini adalah antum harus tahu mana, atau antum harus tahu 3 hal ini, ya. 3 hal ini antum harus tahu. Bahwa di sana untuk mempelajari suatu ibadah, ya, setiap ibadah sebetulnya, termasuk khutbah Jumat, ya, ada namanya rukun, ada namanya syarat sah, dan ada namanya sunnah. Ada rukun, syarat sah, dan ada sunnah. Nah, bagaimana rukun, syarat, dan sunnah itu? Saya gambarkan, saya ilustrasikan seperti ini. Bahwa namanya rukun itu adalah inti, ya. Antum lihat warna merah ini, itu adalah intinya, bagian dalamnya. Itu namanya rukun. Adapun syarat itu adalah bagian luarnya, ya. Bagian luar daripada rukun.
dan sunnah adalah bagian luar daripada semuanya. Ya, sunnah adalah bagian daripada yang paling luar. Dan sunnah di sini, ya kalau kita belajar tentang fikih, ya kita harus datang dengan istilah para fuqaha. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah adalah jika dikerjakan maka mendapat pahala, jika tinggalkan tidak mendapat dosa. Itu definisi sunnah ketika kita belajar fikih, ya. Bukan definisi sunnah perspektif ahli hadis. Ya, kalau perspektif ahli hadis kan berbeda lagi. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, ya, dan seterusnya, itu definisi sunnah perspektif ahli hadis. Tapi kita kan sekarang belajar fikih, ya, maka kita datang dengan definisi ahli fikih. Nah, di sini antum lihat ikhwas sekalian, rukun itu adalah bagian dalam. Dia adalah bagian dalam dan inti dari permasalahan, ya. Jadi saya ibaratkan rukun ini adalah sesuatu yang wajib di dalam ibadah itu sendiri, ya. Jadi sesuatu yang wajib di dalam ibadah itu sendiri. Saya kasih ilustrasi contoh sholat, ya. Saya kasih contoh sholat. Bagian yang wajib di dalam sholat, contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dia perkara yang wajib, ya. Tapi dia apakah di luar sholat atau di dalam sholat? Di dalam sholat. Di dalam sholat, ya. Maka itu yang dimaksud dengan rukun. Maka semua yang wajib, semua yang harus dilakukan dan di dalam ibadah itu namanya rukun. Itu namanya rukun. Tanpa adanya itu, maka ibadah itu tidak dikatakan sah. Tidak sah. Ya, antum kalau tidak ada takbiratul ihram dalam sholat tidak sah. Antum tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Ya. Antum tidak ruku, tidak sujud tidak sah. Ya. Baik, saya kira ini dipahami sekarang, rukun. Sekarang syarat. Syarat. Apa yang dimaksud dengan syarat? Sama. Syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan, ya, sesuatu yang wajib terpenuhi, tapi dia berada sebelum atau berlaku sebelum ibadah itu dimulai atau di luar ibadah, dan harus berlaku sampai ibadah itu selesai. Jadi waktunya itu lebih panjang. Jadi dia sudah berlaku sebelum ibadah itu dimulai dan harus berlaku sampai ibadah itu selesai. Contohnya tadi sholat, ya. Contohnya adalah taharah. Taharah ikhwas kalian itu hanya di dalam sholat saja atau berlaku sebelum sholat? Sebelum sholat. Berlaku sebelum sholat, kan? Iya. Maka taharah itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Begitu juga misalnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Apakah menghadap kiblat wajib di dalam sholat saja atau wajib sejak masuk di dalam sholat? Ya, artinya sebelum. Wajib sejak kapan? Waalaikumsalam, ya. Wajib setelah masuk dalam sholat, Ustaz. Wajib. Bagaimana? Hah? Wajib setelah masuk di dalam sholat. Jadi kalau misalnya orang takbiratul ihram bisa tidak menghadap kiblat? Wajib sebelum sholat, Ustaz. Itu wajib sebelum masuk sholat. Ya, jadi dia adalah syarat sah. Nah itu, ya, perbedaan antara rukun dan syarat. Memang ada persamaan, sama-sama wajib, sama-sama harus dilakukan. Ya, penentu sah tidaknya sesuatu itu namanya rukun dan syarat. Bedanya di mana? Bedanya rukun di dalam ibadah saja dan syarat adalah berlaku sebelum ibadah itu dimulai, ya, sampai ibadah itu selesai. Jadi syarat ini panjang. Ya, sebelum ibadah itu dimulai dia harus terpenuhi. Sampai kapan? Sampai ibadah selesai. Beda dengan rukun. Rukun pendek, hanya di dalam ibadah saja. Ya. Nah, itu. Jadi untuk menentukan, ini kunci, ikhwas sekalian, kunci, ya.
dalam belajar fikih. Untuk menentukan suatu ibadah itu sah atau tidak, ya, antum harus lihat ini. Apa rukun ibadah itu? Apa syarat sahnya? Ditambah lagi pembatal-pembatal kalau ada pembatal, ya. Soalnya kan ada pembatal-pembatalnya. Ya, wudu juga ada pembatal-pembatalnya. Nah, itu. Adapun yang ketiga ini sunnah. Adapun yang ketiga adalah sunnah. Sunnah ini, ikhwas sekalian, ya. Sunnah ini seperti sebagaimana yang saya definisikan tadi, bahwa dia adalah perkara yang jika dilakukan maka seseorang mendapatkan pahala. Jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Jadi dia dianjurkan untuk dilakukan. Tapi apakah wajib? Tidak. Dia tidak sampai wajib. Dia sunnah. Ya. Maka sunnah ini tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sesuatu. Ya. Sah tidaknya sesuatu. Misalnya, ya saya kasih contoh lagi sholat tadi. Di dalam sholat ada yang misalnya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca ayat atau surah setelah Al-Fatihah, langsung ruku. Sah sholatnya apa tidak? Sah. Sah. Kenapa? Karena rukunnya telah terpenuhi. Karena rukun sudah terpenuhi, yang dia tinggalkan statusnya apa? Sunnah. Statusnya sunnah. Saya tadi sudah sampaikan bahwa sunnah itu tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu ibadah. Ya, sunnah itu ibaratnya pelengkap. Ya. Ibaratnya pelengkap, sesuatu yang dianjurkan tapi tidak wajib. Dan juga jangan dipahami, ikhwas sekalian, jangan dipahami karena sunnah itu tidak wajib berarti sunnah itu ya artinya karena dia tidak wajib berarti kita tinggalkan saja. Tidak, bukan itu maksud saya. Antum jangan salah paham, ya. Antum jangan salah paham bahwa saya menjelaskan ini adalah sunnah, kalau begitu ditinggalkan saja. Yang dikerjakan adalah yang wajib-wajib. Tidak. Ya, namanya sunnah dianjurkan untuk dilakukan, ya. Kita belajar sunnah itu ya memang untuk diamalkan, bukan untuk sengaja ditinggalkan. Kecuali jika ada hajat untuk meninggalkan sunnah. Ya, ada kadang kita dihadapkan hajat tertentu untuk meninggalkan sunnah. Ya. Misalnya antum masbuk, antum sudah baca Al-Fatihah, tidak sempat baca surah setelah Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apakah antum disunnahkan tetap baca surah setelah Al-Fatihah? Tidak. Iya. Antum langsung ruku saja. Antum sudah datang dengan yang wajib yaitu Al-Fatihah dan langsung ruku meninggalkan sunnah. Itu ada hajat di situ. Ada hajat karena kapan tidak ikut imam nanti khawatirnya terlambat. Kalau terlambat sampai ketinggalan 2 rukun bisa batal sholatnya. Ya. Maka kita katakan dianjurkan pada saat itu untuk meninggalkan sunnah itu. Ya. Baik, itu salah satu contoh saja. Ya, untuk memahamkan bahwa yang menentukan wajib tidaknya sesuatu itu adalah rukun dan syarat. Ya. Adapun sunnah tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya sesuatu ibadah. Paham? Iya. Kita lanjutkan. Iya. Nah, sekarang berapa rukun khutbah Jumat? Berapa rukun khutbah Jumat, ibu sekalian? Siapa yang tahu berapa rukun khutbah Jumat? Ini dalam mazhab Syafi'i, ya, maksud saya. Dalam mazhab Syafi'i. Coba sebutkan. 5, Ustaz. Nah, coba sebutkan 5 itu. Yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berwasiat untuk kepada kaum muslimin. Wasiat apa? Wah. Hah? Wasiat takwa. Wasiat takwa. Baik. Yang keempat?
Kemudian yang keempat, mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin. Baik, yang kelima. Yang kelima, Salawat Ustaz. Sudah tadi selawat. Yang kelima apa? Membaca salah satu ayat, Ustaz. Membaca salah satu ayat. Hasan. Jadi 5 ya. Kita buktikan. Survei membuktikan. Jadi 5 rukun khutbah Jumat. 5 rukun khutbah Jumat, ya. Sebagaimana disebutkan tadi. Semua tadi sudah disebutkan. Baik, yang pertama adalah hamdalah. Tadi disebutkan pujian, ya. Hamdalah. Kemudian yang kedua adalah selawat. Ini mungkin tulisannya agak mungkin antum kira ini tidak baku. Justru ini yang baku, ikhwas sekalian. Khutbah itu kalau antum lihat di KBBI itu begini tulisannya, KHO, khutbah, ya. Khatib baru pakai A, khatib, bukan U. Jumat juga seperti ini. Hamdalah. Selawat itu begini, selawat. Antum cari di KBBI SHO atau SHE, ya. Selawat itu tidak ada, atau solawat tidak ada. Ini begini bakunya, penulisan bahasa Indonesia seperti ini. Jadi saya mengikuti KBBI saja, ya. Hamdalah, selawat. Kemudian wasiat takwa. Yang ketiga adalah wasiat takwa. Yang keempat membaca ayat. Yang keempat membaca ayat. Dan yang kelima adalah mendoakan kaum mukminin. Mendoakan kaum mukminin. Nah, inilah 5 rukun khutbah Jumat, ya. Artinya 5 perkara wajib yang harus terpenuhi di dalam khutbah itu. Di dalam, ya. Saya katakan di dalam. Kenapa? Karena ini adalah kita pembahasan rukun, ya. Kita bahas rukun sekarang ini, rukun. Baik. Berikutnya kita akan bahas 5 rukun khutbah tadi. Yang pertama di sini adalah hamdalah. Ini sudah 9:10 sekarang. Ini saya harus persingkat ini. Hamdalah. Hamdalah. Apa yang dimaksud dengan hamdalah, ya sekalian? Hamdalah adalah memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah, ya. Memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah, atau dengan sigat yang lain yang merupakan turunan dari kata hamdalah. Ini kan masdar ini, hamdalah. Kata dasarnya hamdalah, ya. Bagaimana cara hamdalah itu ada beberapa sigat, ya. Yang jelasnya menunjukkan hamdalah, maka itulah atau sigat itulah yang boleh digunakan. Nah, kunci belajar fikih juga, ikhwas sekalian, adalah ketika antum sudah tahu rukun tertentu dalam ibadah, maka antum harus rinci. Setiap rukun itu punya syarat. Setiap rukun itu punya syarat. Nah, sekarang rukun pertama khutbah Jumat adalah hamdalah. Maka syarat-syaratnya apa? Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi sampai hamdalah itu dikatakan sah? Kalau syaratnya tidak sah, maka hamdalahnya tidak sah. Hamdalahnya tidak sah, khutbah Jumatnya tidak sah. Khutbah Jumatnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Itu akibatnya. Maka antum harus rinci, pelajari yang seperti ini. Makanya ikhwas sekalian, saya dalam pemaparan ini saya tidak akan berpanjang-panjang membahas tentang dalil. Dalil itu sudah selesai, ya. Dalil itu sudah selesai. Baik antum tahu atau antum tidak tahu, atau antum tahu, tidak ada hubungannya dengan salah tidaknya apa yang kita jelaskan ini, ya. Antum tahu, ya itu alhamdulillah. Antum tidak tahu, ya antum pelajari. Yang jelasnya dalil itu sudah selesai. Dalil itu ada. Antum makanya kalau belajar mazhab itu, masalah dalil itu tidak usah dipusingi lagi, ya. Dalil itu sudah selesai. Itu sudah pekerjaan Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Pekerjaan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu dalil sudah selesai. Kecuali kalau antum menuduh mereka bahwa mereka itu tidak tahu tentang dalil,
Nah, itu musibah. Ya. Itu musibah orang-orang saat ini ketika mereka mengatakan bahwa lebih paham, seakan-akan ya mereka mengatakan bahwa lebih paham terhadap dalil dibandingkan para ulama itu. Memangnya ulama itu dalam menentukan ijtihad seperti ini pakai apa? Pakai Taurat, pakai Injil atau apa? Ya, mereka merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, dan kita memahami permasalahan berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah itu jauh lebih baik daripada kita memahami lebih baik daripada pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kecuali kalau antum mengatakan bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah lebih baik daripada pemahaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Kalau antum mengatakan mereka kan itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Kenapa kita tidak kembali ke Al-Quran dan Sunnah saja? Kita katakan antum kalau pahami Al-Quran dan Sunnah memangnya tidak akan salah. Antum pahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan salah. Antum adalah orang yang maksum, mereka para imam tidak maksum. Kemudian kalau antum pahami Al-Quran dan Sunnah akan maksum, tidak akan atau terjaga dengan kesalahan. Nah, itu kalau antum katakan iya, itu musibah. Itu musibah. Baik, saya kembali. Hamdalah. Syarat-syaratnya adalah pertama, lafaz alhamdu atau turunannya. Ya, lafaz alhamdu atau turunannya. Misalnya ahmadu, ahmadullah ta'ala, atau alhamdulillah, atau innal hamdalillah, itu semua sudah turunan daripada hamdalah. Ya. Jadi bukan asyukru juga pujian. Jangan mengatakan asyukru lillahi ta'ala, ashkurullah ta'ala, tidak. Karena kenapa? Alhamdu itu lebih tinggi, jadi hamdalah itu lebih tinggi daripada syukur. Ya. Alhamdu itu lebih tinggi daripada syukur. Makanya kalau manusia kita katakan saya syukur, ya, ashkuruka, saya bersyukur atas jasamu. Ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan alhamdulillah karena itu lebih tinggi daripada syukur. Baik, yang kedua, syarat yang kedua, ya jadi itu ya. Innal hamdalillah ahmadullah ana hamidun lillah, itu semuanya boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan lafaz Allah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama, dan nama yang paling agung adalah lafzul jalalah, Allah. Bukan nama Allah yang lain. Ya, bukan nama Allah yang lain. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, misalnya Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim. Ya. Ahmadur Rahman, Ahmadur Rahim. Ya, tidak bisa. Pokoknya harus menggunakan lafaz Allah. Alhamdulillah, ana hamidullah, ahmadullah, innal hamdalillah. Jadi harus pakai lafaz Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga boleh menggunakan ayat. Ya. Misalnya ada yang menggunakan ayat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu mukrinin, dan seterusnya. Itu ayat. Tapi lihat apa niatnya ketika membaca ayat itu. Jangan sampai niatnya adalah rukun yang lain. Karena kan tadi ada rukun membaca ayat kan. Maka harus ditentukan, saya membaca ayat ini dengan niat hamdalah, ya. Jadi diniatkan sebagai hamdalah, bukan niat baca ayat, ya, atau rukun yang lain. Itu harus perhatikan. Kemudian yang keempat adalah syarat hamdalah ini adalah dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi bukan khutbah pertama saja. Di khutbah kedua tetap ada hamdalah ini. Ya. Jadi ini 4 syarat daripada hamdalah. Berikutnya, yang kedua adalah selawat. Yang kedua adalah selawat. Ini adalah rukun. Selawat rukun yang kedua tadi, selawat. Nah, kita harus pelajari apa syarat-syarat selawat sampai selawat itu dikatakan sah, ya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, selawatnya tidak sah, selawat tidak sah, khutbah Jumat tidak sah, khutbah Jumat tidak sah, salat Jumat tidak sah. Nah, harus kita pahami apa syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya adalah menggunakan lafaz selawat. Ya, menggunakan lafaz selawat. Apa lafaz selawat itu? Ya. Lafaz selawat itu ya usolli. Ya. Usolli, salawat, saya berselawat, usolli, atau sallallahu ala nabiyina Muhammad. Yang kedua, boleh menggunakan nama berkaitan dengan nabi yang jelas, ya.
Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan punya nama-nama. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada ya, ada Toha, ya, ada Yasin. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh kita menggunakan namanya yang jelas, ya. Baik dengan Nabi, ya bisa juga dengan kata Nabi, bisa juga dengan kata Rasul. Jadi bukan hanya diganti dengan kata huwa. Kata ganti huwa ini kan dia. Jadi jangan katakan sallallahu alaihi wasallam, itu saja. Kalau antum mengatakan sallallahu alaihi, hi ini siapa? Harus diperjelas siapa. Makanya harus sallallahu ala an-nabi misalnya. Sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Allahumma salli ala nabi, Allahumma salli ala rasul, Allahumma salli ala Ahmad. Itu nama-nama nabi yang jelas. Jangan cuma Allahumma salli alaihi. Alaihi ini siapa? Ya, maka harus diperjelas. Jadi ini ada Muhammad, ada An-Nabi, ada Rasul, ada Al-Mahi, ada Abul Qasim. Ya, itu semua adalah nama-nama yang jelas, ya, berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah syarat yang ketiga, salawat ini dibaca di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, bukan di khutbah pertama saja, tapi juga di khutbah kedua. Harus perhatikan itu. Baik, kita pindah pada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah wasiat takwa. Wasiat takwa, syarat-syaratnya apa? Pertama adalah tidak harus dengan lafaz wasiyah. Ya, tidak harus dengan lafaz wasiyah. Kan biasanya kita dengar orang usikum wa nafsi, usikum wa iyaya, ya, bitaqwallah. Ya. Jadi tidak harus pakai kata lafaz wasiyah. Jadi tidak harus pakai usi nafsi wa iyyakum, ya. Atau usikum wa iyaya. Tidak harus pakai lafaz wasiyah. Juga tidak harus dengan lafaz takwa, ya. Tidak harus dengan lafaz takwa. Makanya saya katakan tadi usikum wa nafsi, ya, bitaqwallah. Tidak harus dengan kata takwa. Cukup makna saja. Apa makna daripada takwa? Makna takwa adalah mengajak kepada ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu makna daripada takwa. Ya, takwa adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Itu inti daripada wasiat takwa. Ya, jadi kalau ada misalnya khatib Jumat yang mengatakan la taf'alu al-ma'asi, atau misalnya if'alu al-khairat, if'alu al-hasanat. Nah, itu sudah perintah untuk melakukan ketaatan dan juga perintah untuk menjauhi kemaksiatan. Sudah cukup. Walaupun dia tidak datang dengan kata takwa atau tidak katakan dengan wasiat, cukup memerintahkan saja. Ya. Kemudian boleh menggunakan ayat jika diniatkan sebagai wasiat takwa, bukan niat baca ayat. Ini sebagaimana tadi hamdalah, ya. Sebagaimana tadi kita hamdalah bisa menggunakan ayat yang bermakna hamdalah, maka wasiat takwa juga ini bisa. Misalnya, ya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan ayat. Cuma niat kita ketika membaca ayat ini apa? Kita niatnya itu untuk wasiat takwa atau kita niatnya untuk membaca ayat yang tadi juga adalah rukun dalam khutbah? Kita harus tentukan niat kita. Dan tidak bisa digabung, Masing-masing apa? Rukun ini harus berdiri sendiri. Baik, yang keempat adalah dibaca di khutbah pertama dan kedua, ya. Jadi sudah 3, ya. Yang dibaca di khutbah pertama dan kedua, hamdalah, selawat, wasiat takwa. Itu dua-dua di khutbah pertama dan khutbah kedua. Berikutnya, rukun yang keempat adalah membaca ayat. Apa syaratnya membaca ayat ini? Apa syaratnya? Yang pertama adalah ayatnya dipahami, ya. Ayatnya itu dipahami. Orang memahami bahwa ayat ini begini.
Bukan sekedar misalnya thumma nazar atau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kemudian terpotong. Ya ayyuhan nas kemudian terpotong, tidak jelas apa maksudnya. Ya, cuma sekedar seperti itu saja tidak dipahami, maka belum memenuhi syarat daripada rukun yang keempat ini. Nah, apakah di sini ada pertanyaan, apakah ayat itu harus utuh satu ayat atau boleh dipotong satu ayat itu, misalnya kalau panjang boleh dipotong, yang penting maknanya lengkap. Yang penting maknanya lengkap. Maka di sini ada khilaf dalam intern mazhab Syafi'i. Ya. Kalau menurut Ibnu Hajar itu ayat utuh, ya. Satu ayat itu harus utuh. Tapi menurut Ar-Ramli ya boleh sepotong saja. Yang penting dipahami maksudnya. Ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Itu masih ada lanjutannya. Tapi kita potong sampai di situ karena sudah dipahami. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, yang kedua adalah tidak harus dengan lafaz taqwa. Ini kayaknya ada yang salah di sini. Ini seharusnya tadi ya, yang rukun yang ketiga ini salah ini, yang kedua. Berikutnya adalah dibaca di khutbah pertama atau kedua. Ya, dibaca di khutbah pertama atau yang kedua. Membaca ayat. Perhatikan ya, di sini saya pakai kata atau. Ya, perhatikan di sini. Kalau tadi rukun yang pertama sampai ketiga itu semuanya dibaca di khutbah pertama dan kedua. Nah, sekarang ini saya pakai kata atau. Apa bedanya dan dengan atau? Apa bedanya? Pemilihan, Ustaz. Iya, kalau Boleh atau salah bisa satu, dipilih. Kalau atau bisa dipilih. Mau dibaca di khutbah pertama atau mau baca di khutbah kedua. Atau mau baca di kedua-duanya boleh, tetap tidak masalah. Yang penting ada salah satu keduanya. Ya, ada entah di khutbah pertama atau khutbah kedua. Dan tidak boleh kalau tidak ada sama sekali. Ya. Kalau mau baca banyak ayat tidak masalah, tidak masalah. Bukan juga batasan maksimal bahwa tidak boleh membaca lebih daripada satu ayat, tidak. Boleh baca antum khutbah dari awal sampai akhir ayat semua tidak masalah. Intinya adalah ada ayat, baik itu di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Antum pilih mau taruh di mana ini ayat ini, mau taruh di khutbah pertama atau kedua, terserah. Nah, Kalau hanya sekedar artinya, Ustaz? nanti kita bahas. Apa namanya? Beda dengan hamdalah, selawat dan wasiat takwa tadi. Itu semuanya harus ada di pertama dan ada di kedua. Tidak boleh dipilih ya antara keduanya. Kemudian sekarang kita pada rukun yang kelima. Rukun yang kelima adalah mendoakan orang atau mukminin. Nah, syaratnya adalah doakan umum. Bisa doa kemaslahatan akhirat, bisa juga doa untuk duniawi. Ya, misalnya saya mendoakan seseorang itu, Allahu yashfik. Ya, as'alullaha an yashfiak. Saya memohon kepada Allah untuk agar engkau sembuh. Itu maslahat dunia atau akhirat? Hah? Dunia, Ustaz. Maslahat dunia. Maka bolehkah kita misalnya di khutbah Jumat kita mendoakan as'alullaha ta'ala an yashfiyal mu'minin. Itu sudah cukup doa seperti itu? Sudah memenuhi syarat? Saya memohon kepada Allah agar menyembuhkan orang-orang mukmin. Belum, Ustaz. Belum, karena itu adalah maslahat Dunia. dunia, bukan maslahat akhirat. Kecuali kalau kita katakan as'alullaha ta'ala an yaghfiral muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, itu maghfirah. Maghfirah itu maslahat akhirat atau maslahat dunia? Maslahat akhirat, Ustaz. Maslahat akhirat. Afwan, ini ada tamu, saya bisa izin sebentar, saya lihat ya. Fadal Ustaz.
Baik, kami lanjutkan. Masya Allah. Lanjutkan Ustaz Fadli. Terima kasih. Fadal Ustaz Fadli. Masya Allah Ustaz Fadli. Penjelasan yang ada saya sebutkan tadi, ada pertanyaan? Ini ya, dari mazhab Syafi'i. Coba Ikmin dari mazhab Hambali. Cukup. Terima kasih Pak. Masya Allah. Direkam ini, jadi sebentar didengar Ustaz Ayub. Oh iya. Ini direkam tuh. Kenapa sudah begini? Baik. Nah, lanjutkan. Jadi syaratnya itu ya, doa kemaslahatan akhirat, bukan kemaslahatan dunia saja. Tapi kalau mau kemaslahatan akhirat dan dunia secara bersamaan, boleh. Ya, boleh, tidak masalah. Tapi jangan sampai maslahat dunia saja. Ya. Baik. Berikutnya, yang kedua, syaratnya adalah meniatkan doa buat yang hadir dan yang tidak hadir. Ya. Atau buat yang hadir saja. Itu boleh. Jadi doa itu kita tujukan bagi baik orang yang hadir di situ sholat Jumat atau semuanya orang yang ya namanya muslimin dan muslimat itu, atau mukminin dan mukminat kan umum, tidak harus yang di depan saja. Makanya kalau ada yang misalnya lupa berdoa tapi dia sudah mengatakan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, gimana? Itu sudah cukup atau belum? Cukup. Belum. Sudah cukup. Iya, karena dia sudah secara tidak langsung mendoakan orang mukmin dan iya, orang mukmin ya. Rahimani wa rahimakum. Kum di sini kan hanya orang-orang yang apa namanya? Yang hadir kan? Jamak yang hadir ya. Iya. Dia adalah orang-orang yang hadir pada saat itu, kum. Itu jamak. Ya. Artinya dia tidak mendoakan orang yang keseluruhan. Ya, maka di sini kita katakan atau buat yang hadir saja. Itu sudah mencukupi. Jadi misalnya kalau ada yang lupa berdoa ya. Ada yang lupa berdoa misalnya Allahumma gfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada yang lupa misalnya doa itu. Tapi tadi dia sudah katakan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah di khutbah yang kedua, ya, maka itu sudah cukup. Ya, makanya di syarat yang ketiga ini dibaca di khutbah kedua. Jadi kalaupun dia mengatakan rahimani wa rahimakumullah di khutbah pertama, tidak sama sekali di khutbah kedua, tetap ya khutbahnya tidak sah. Ya. Jadi mendoakan mukminin ini khusus di khutbah kedua. Tadi ada yang bersamaan di khutbah pertama, khutbah kedua. Ada yang dipilih khutbah pertama dan khutbah kedua, dan ada yang khusus di khutbah kedua. Ada tidak yang khusus di khutbah pertama? Tidak ada ya, tidak ada. Nah, itu ikhwas sekalian berkaitan dengan rukun. Ini sudah sampai 9.30 sekarang. Belum kita masuk syarat. Kita lanjut saja. Kamu Ustaz, diselesaikan saja. Lanjut. Ya, lanjut saja ya. Lanjut Ustaz. Sebentar, materi yang berikutnya siapa? Ustaz Herman, Ustaz. Ustaz Herman. Jam berapa? Jam 10.15. 10.15. Baik, kita percepat saja. Berapa syarat sah khutbah Jumat? Syarat sah saya ingatkan lagi bahwa dia adalah harus terpenuhi sebelum ibadah itu dimulai dan harus berlaku sampai ibadah itu selesai. Ada berapa? Ada 10 syarat sah khutbah Jumat. Ada 10. Kalau tadi 5, sekarang ini 10. Apa saja? Yang pertama adalah memperdengarkan kepada 40 jemaat. Jamaah. Ya, begini jamaah itu antum tidak dapatkan dalam KBBI. Seperti ini tulisannya, jemaat. Memperdengarkan 40 jemaat, karena memang dalam mazhab Syafi'i dipersyaratkan 40 jemaat. Iya, jemaah. Ya, jadi kalau kurang dari itu gimana? Ya, terpaksa kita taklid pada mazhab yang lain. Ya, saya biasa sebelum naik khatib ya, sebelum saya naik biasanya kalau khutbah saya lihat-lihat dulu ini cukup tidak 40 ini. Ya, supaya kalau saya tahu kurang dari 40 ya saya taklid pada mazhab yang lain.
Nah. Yang kedua, bersambung khutbah pertama dan kedua, jadi tidak ada coffee break ya. Jadi khutbah pertama sudah itu lanjut khutbah kedua. Tidak diselang. Ya, tidak ada coffee break. Lain juga kalau ada coffee break, Ustaz. Kan kalau misalnya pas masuk khutbah kedua saya pengen khutbah minum air gimana Ustaz? Tidak masalah, boleh. Nanti kita bahas lagi. Yang ketiga, bisa kalau misalnya memang butuh terhadap minum, ya di situ ada air ya dia minum, tidak masalah. Pada saat duduk, saya biasa begitu. Kalau duduk dan kering terasa ya saya ambil air dan minum, kemudian naik khutbah kedua, boleh. Kemudian bersambung khutbah dan sholat. Sudah khutbah langsung sholat, ya. Jadi coffee breaknya bukan di situ juga, langsung lanjut qomat dan sholat. Kemudian 3, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini salah satu pendapat yang cuma mazhab Syafi'i yang berpendapat seperti ini. Mazhab yang lain tidak. Jadi dipersyaratkan suci hadas kecil dan hadas besar, karena mazhab Syafi'i menganggap bahwa 2 khutbah itu bagikan sholat. Jadi sholat Jumat itu tetap sholat zuhur, 2 rakaatnya itu jadi khutbah dan 2 rakaatnya jadi sholat. Makanya mazhab Syafi'i membolehkan menjama antara zuhur dan Jumat dan asar. Ya, menjama antara Jumat dan asar. Sudah sholat Jumat dijama langsung sholat asar boleh. Karena sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i adalah tetap sholat zuhur. Ya, hanya saja beda kaifiatnya, ya. 2 rakaatnya itu menjadi khutbah dan 2 rakaatnya menjadi sholat, tetap menjadi sholat. Jadi dipersyaratkan hadas kecil atau hadas besar, pastikan ya. Yang kelima adalah suci dari najis, ya, suci dari najis pada baju, badan dan tempat khutbah. Periksa itu, bajunya jangan sampai ada najis, badannya atau tempat khutbahnya. Mimbarnya itu diperhatikan juga, jangan sampai di situ ada najis. Ada kotoran cicak, ada kotoran ayam atau gimana. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Kecuali kalau memang tidak mampu dan tidak ada orang lain kecuali dia, maka boleh duduk. Ya, boleh duduk. Yang ketujuh adalah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat yang ditutup adalah dari pandangan atas dan dari pandangan samping. Adapun dari pandangan bawah, walaupun terbuka auratnya, kalau misalnya ya, anggaplah pakai jubah seperti ini, tapi dia tidak pakai dalaman. Itu kalau orang lihat dari bawah kelihatan tidak? Atau pakai sarung, tidak pakai dalaman? Kelihatan. Ya. Tapi apakah dikatakan tidak menutup aurat? Menutup. Sudah menutup. Kenapa? Karena aurat ditutup di dalam sholat itu dari atas dan dari samping, dari depan, dari samping atau dari belakang. Ya. Yang penting aurat itu sudah tidak terlihat dari pandangan atas dan dari samping itu. Adapun dari bawah tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu sholat. Misalnya ada yang sholat di atas lantai 2, ada yang lewat di lantai rumah kayu, anggaplah lubang ya, ada terlihat lubang. Orang lewat di bawah kelihatan misalnya auratnya dari bawah, ya. Apakah sholatnya batal atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Ustaz. Cuman malu dia, Ustaz. Hah? Orang yang melihatnya itu yang berdosa kalau dia sengaja melihat. Ya. Baik. Yang ke-8 adalah duduk di antara 2 khutbah. Jadi harus memang duduk. Ini memang ada khilaf di kalangan ulama, tapi memang harus duduk dalam mazhab Syafi'i. Kapan tidak duduk, ya sudah batal khutbahnya. Karena pernah ada khatib mengatakan, saya tidak duduk, Ustaz. Saya lanjut. Saya khutbah kedua tidak duduk sampai lanjut. Sampai khutbah kedua. Nah, pada saat itu saya katakan, ya, antum mau tanya siapa? Kalau antum tanya saya, ya saya katakan tidak sah khutbah antum. Antum harus ganti sholat zuhur. Ya, tidak sah khutbah antum, kemudian sholat Jumat antum tidak sah, ya antum sholat zuhur sekarang ganti. Itu kalau antum tanya saya. Tapi kalau antum tanya orang lain yang berpendapat mazhab yang lain, ya tidak masalah. Dan mengatakan
khutbahnya tetap sah, ya, sebagaimana Malikiyah yang tidak wajib duduk. Yang ke-9 adalah berbahasa Arab. Apa maksudnya berbahasa Arab di sini? Apakah dari awal khutbah sampai akhir khutbah kita berbahasa Arab? Gimana ya kalian? Ini repot Tidak. ini. Antum harus masuk istiba dulu ini kalau. Mungkin maksudnya yang ayat-ayatnya dan hadisnya, Ustaz. Ayat-ayat dan hadisnya. Ada yang lain? Awalnya dan penutupnya. Pada saat pembukaan Jumat atau awal Pada saat pembukaan. Ada yang lain? Pembukaan dan penutup. Pembukaan dan penutupnya. Pembukaan dan penutup. Gini sekalian, yang wajib berbahasa Arab itu adalah semua rukun yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau antum cuma katakan ayat dan hadisnya, pembukaan atau pembukaan dan penutupan, itu tidak jelas apa yang antum maksud. Tapi kalau antum katakan 5 rukun khutbah itu wajib berbahasa Arab. Ya, rukun khutbah itu wajib berbahasa Arab. Adapun ceramahnya terserah antum mau pakai bahasa Gorontalo kayak pakai bahasa Inggris kayak bahasa apa kayak itu terserah. Yang penting rukun khutbahnya apa? Berbahasa Arab. Dan ini yang salah dipahami oleh sebagian orang tentang mazhab Syafi'i yang mengatakan berbahasa Arab. Dia kira semua ceramahnya dari awal sampai akhir itu berbahasa Arab. Tidak. Yang wajib berbahasa Arab itu adalah rukunnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini antum kan tadi kita sebutkan bahwa rukun khutbah itu berapa? 5 ya? 5. Nah, kalau ada yang naik khutbah Jumat cuma datang dengan rukun saja, tidak datang dengan ceramah, sah tidak khutbahnya? Sah, Ustaz. Misalnya ada yang naik ya, ada yang naik, dia tidak salam juga, tidak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada dalam rukun khutbah tadi. Berarti kalau tidak ada dalam rukun khutbah, dia masuk di mana? Dia masuk di sunnah. Ya. Dia naik langsung ceramah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian duduk. Berdiri lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa aqimus shalah. Sah tidak? Sah, insyaallah. Sah. Itu khutbah tercepat itu. Sah. Iya. Kita katakan sah. Kenapa? Karena itulah inti daripada khutbah, yaitu rukun khutbah. Antum tidak datang dengan sunnah-sunnah pun tidak masalah. Apakah ceramah itu rukun khutbah? Tidak. Dia bukan rukun khutbah. Ya, dan sudah disampaikan dengan berbahasa Arab. Itu sudah terpenuhi. Kemudian 10 dimulai setelah masuknya waktu zuhur. Jadi antum harus pastikan, ya, jangan sampai antum mulai khutbah belum masuk waktu. Ya, biasa ada sebagian panitia masjid ya terlalu cepat mempersilakan khatibnya naik, padahal belum waktu zuhur, belum masuk waktu. Nah, itu 10 syarat sah ya. Nah, sekarang kita sunnah-sunnah khutbah Jumat, saya kira ini mudah saja ya. Kita baca banyak sunnah-sunnahnya. Ya, saya tidak batasi jumlahnya di sini, saya sebutkan saja. Misalnya ini rukun dilakukan secara tertib. Jadi rukun 5 tadi itu tidak harus berurutan. Antum mau dahulukan salawat, antum mau dahulukan wasiat takwa, kemudian baru hamdalah, ya itu tetap sah. Karena tertib itu bukan wajib, dia sunnah. Tertibnya itu sunnah. Yang kedua adalah menggunakan mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi itu sunnah juga. Mimbar, ikhwas sekalian, tidak ada namanya mimbar sunnah. Saya sampaikan ya, tidak ada namanya mimbar sunnah. Jangan katakan podium itu bukan sunnah, kemudian mimbar sunnah itu adalah yang terbuka. Tidak, semuanya adalah sunnah. Karena intinya
intinya mimbar itu adalah tempat yang tinggi. Nabi SAW tidak menentukan mimbarnya itu harus terbuka di depan, tidak. Beliau pernah khutbah di atas batu, beliau pernah khutbah di atas unta, ya. Pokoknya intinya adalah tempat yang tinggi. Jangan batasi mimbar sunnah itu adalah yang terbuka depannya. Iya, memang itu sunnah, ya, itu salah satu sunnah. Tapi bukan cuma itu. Jangan katakan podium itu yang tertutup di depannya itu, mengatakan bahwa itu bukan mimbar sunnah, ya, sampai harus bertengkar dalam satu masjid menentukan pokoknya mimbar sunnah. Itu bukan sunnah. Tidak semuanya sunnah. Itu tempat tinggi, walaupun antum berdiri atas kursi itu sudah sunnah. Yang ketiga, salam, ya. Jadi assalamualaikum itu di awal khutbah sebelum azan itu sunnah. Yang keempat, duduk ketika azan, bukan duduk di antara dua khutbah, ya. Itu tadi adalah syarat sah. Ini adalah duduk ketika azan. Jadi walaupun dia salam berdiri terus, tidak duduk-duduk, ya, disuruh duduk tidak mau, tetap sah. Yang kelima adalah fasih, ya, fasih dalam menyampaikan. Yang keenam, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu seperti itu, bagusnya seperti itu, ya. Kemudian tidak menoleh, ya. Menoleh itu bagaimana? Dengan wajah, ya, dengan wajah. Wajah itu menoleh seperti ini. Tapi kalau mata ke kanan, mata ke kiri, mata ke atas, mata ke bawah, itu namanya melirik. Yang tidak, apa namanya, yang menyelisih atau yang makruh, ya, yang kita katakan makruh adalah menoleh. Kedelapan adalah menggunakan tongkat. Tongkat di sini, ya, apapun yang bisa dipegang, walaupun misalnya pinggiran mimbar, ya. Kemudian jemaat dia menyimak khutbah. Ini berkaitan dengan jemaahnya, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, berbicara ketika khutbah itu makruh karena menyelisih sunnah, ya. Bukan haram, ya, bukan haram. Beda kalau dalam mazhab Hambali, dia mengatakan wajib. Kemudian dan lain-lain, banyak lagi sunnah-sunnah khutbah yang lainnya bisa antum. Saya sengaja di sini fokus ikhwas kalian pada yang menentukan mana sah tidaknya khutbah, ya. Saya fokus di situ. Jangan sampai itu yang paling inti dan antum justru tidak tahu. Adapun masalah sunnah-sunnahnya itu antum bisa kembangkan sendiri. Banyak, ya, tulisan-tulisan tentang masalah ini. Ya. Jadi itu ikhwas kalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan tersisa waktu, ya, masih ada 15 menit, ya. Kita buka sesi tanya jawab kepada ikhwah yang ingin bertanya atau ingin diskusi. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan diangkat tangannya. Ya. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Indra DPD Bualemo, Ustaz. Di mana? Dari Indra DPD Bualemo. Tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Angkat tangan dulu, raise hand. Ya. Saya ini yang raise hand saja dulu, ya. Nanti saya persilakan baru buka mic. Ada di sini pertama tadi ada Mujiono. Silakan. Ya, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Dari DPD Bualemo, Ustaz. Mau bertanya. Ya. Tadi kan Ustaz bilang untuk mengingat takwa itu, anjuran untuk bertakwa itu di khutbah pertama dan khutbah kedua. Biasanya kalau dibaca biasanya tidak ada anjuran takwa itu di khutbah kedua, Ustaz. Ini putus-putus, saya kurang anjuran untuk wasiat takwa katanya nggak ada di khutbah kedua, Ustaz, biasanya. Apanya? Wasiat takwa tidak ada biasanya, Ustaz, di khutbah kedua yang beliau ini alami. Tadi kita katakan bahwa wasiat takwa itu wajib di bersamaan di khutbah pertama dan di khutbah kedua, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam mazhab yang lain? Saya kurang mendalami mazhab yang lain. Tapi kalau mau memilih mana pendapat yang lebih selamat, yang keluar dari, artinya disepakati, ya, kita katakan datangkan wasiat takwa di khutbah kedua. Artinya kalaupun antum mendatangkan wasiat takwa di khutbah kedua, pasti akan sah di dalam mazhab yang lain. Tetap sah di dalam mazhab yang lain. Tidak ada mazhab yang mengatakan khutbah antum akan batal. Justru akan semuanya mengatakan antum sah. Beda kalau antum tidak datang dengan wasiat takwa di khutbah kedua, ya, antum akan digugat oleh mazhab yang
mewajibkan, ya. Ada mazhab yang mewajibkan, mazhab Syafi'i, walaupun artinya antum melakukan sesuatu yang mukhtalafun fihi, sekarang diperdebatkan apakah sah atau tidak. Sedangkan kaidah mengatakan al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari ranah khilaf ulama itu adalah dianjurkan. Maka itu lebih selamat. Bukannya saya mau di sini mau mentarjih, saya tidak mentarjih, saya tidak ada kapasitas untuk mentarjih. Saya bermazhab Syafi'i, tapi saya bisa mengarahkan antum mana yang diamalkan keluar dari ranah khilaf. Ya, silakan. Yang berikutnya adalah Ikmin, fadhal. Ikmin Hambali, masya Allah. Ada Hambali di sini. Ya, Ustaz, madhab Hambali. Syukran, Ustaz. Kalau di ini, Ustaz, misal kalau membaca muqaddimah atau khutbatul hajah sekalian dengan artinya. Terus kedua, kalau misal masuk di pembahasan isi khutbah itu ada yang dibaca dengan bahasa Arab ayat-ayatnya, kemudian ada juga yang dibaca dengan bahasa Indonesia. Gimana itu, Ustaz? Baik. Pertama, membaca khutbah hajat berserta dengan artinya. Tidak masalah, boleh. Karena antum sudah datang dengan wajib. Yang wajib adalah apa? Berbahasa Arabnya. Adapun antum bacakan artinya itu sisa pelengkap-pelengkap saja. Dan tidak juga membatalkan khutbah. Boleh. Nah, beda halnya kalau antum cuma datang dengan artinya saja, tidak datang dengan bahasa Arabnya, itu yang menjadi masalah. Begitu juga dengan antum ketika membaca ayat-ayat, ya, ada yang dibaca bahasa Arabnya, ada yang dibaca dengan artinya saja, tidak masalah. Yang penting antum sudah tentukan bahwa ini yang menjadi rukun khutbah saya nanti. Ya, ayat ini yang saya baca sebagai bahasa Arab. Adapun yang lainnya antum terjemahkan saja, tidak masalah. Syukran, Ustaz. Ya. Yang berikutnya adalah Malik. Al-Malik. Nah. Baik, syukran, Ustaz. Langsung saja. Ya. Tentang tadi wajibnya Jumat itu 40 orang. Nah, apakah itu 40 orang itu pada saat di awal? Kan biasanya itu awal Jumat itu tidak cukup 40. Nanti di akhir jamaah sudah mencukupi. 40 orang ini, baik. 40 orang ini dalam mazhab Syafi'i dipersyaratkan dari awal. Dipersyaratkan dari awal. Makanya kalau mau lebih amannya ya khutbah Jumat itu, jangan mulainya khutbah itu patokannya waktu. Ya, memang waktu itu patokan sebagai syarat sah khutbah. Tapi apakah harus ketika itu, haruskah ketika masuk waktu pada saat itu juga naik? Tidak harus. Antum menunda sedikit, ya, menunggu jamaah sampai datang semua. Kalau perlu, ya umumkan orang-orang yang di luar masuk cepat. Kalau tidak mau, sholat Jumat kita batal. Kalau mau lebih kita kan gini. Memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 12 sudah cukup, ya. Bahkan kurang dari itu ada pendapat-pendapat, ya. Tapi kan gini, kalau kita menentukan 40, semua pendapat yang kurang dari 40 itu akan sepakat. Ya, misalnya pendapat yang mengatakan 12 orang saja, atau bahkan ada yang mengatakan 3 orang saja sudah cukup. Maka kita katakan, apakah pendapat 40 akan merugikan mereka? Tidak. Tetap diterima oleh mazhab-mazhab itu. Ya. Beda kalau kita mengambil pendapat yang dikurang dari 40, ya, kurang dari 40, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali juga, ya, itu tidak sah. Tidak sah. Maliki 12, Hanafi kurang lagi daripada itu. Ya. Kecuali kalau memang suatu masjid itu ya sudah seperti itu, jumlahnya mereka tidak cukup 40, maka kita bisa taklid pada mazhab Maliki misalnya. Kita bisa taklid pada mazhab Maliki dan memulai khutbah. Boleh. Nah. Yang kedua, tadi kan salah satu rukunnya itu mengucapkan hamdalah di awal dan di khutbah pertama dan yang kedua. Nah, apakah yang batal itu misalnya hanya berlaku untuk khatibnya yang batal dan atau apakah dengan seluruh jamaahnya, Ustaz? Tadi putus-putus, afwan. Hamdalahnya di
yang salah satu rukunnya kan hamdalah. Nah, bagaimana misalnya salah khatib ini antara dua khatib itu tidak mengucapkan? Apakah yang batal khutbahnya Jumatnya ini hanya berlaku untuk khatib atau dengan jamaahnya, Ustaz? Kalau misalnya khatib ini tidak memenuhi rukun khutbah, ya, apakah yang mempengaruhi sah tidaknya sholat Jumat itu hanya khatibnya saja atau juga jamaahnya? Kalau memang jamaah satu mazhab dengan khatibnya, ya, misalnya yang ada di bawah ini paham tentang rukun-rukun khutbah, dan mereka ada pendapat khusus tentang itu, dan pendapatnya itu sama dengan pendapat khatib, dan ternyata ada rukun khutbah yang berdasarkan pendapat mereka tidak terpenuhi, maka semua yang berpendapat seperti itu, yang tidak terpenuhi itu tidak sah sholatnya. Beda dengan yang sudah berangkat dengan pendapat yang lain memang, dan mengatakan bahwa yang ditinggalkan oleh khatib itu memang itu berdasarkan mazhab Syafi'i, maka tidak masalah, tidak batal. Jadi berangkat dari mana yang dijadikan tolak ukur dulu, ya. Dan di sini banyak pendapat mazhab di sini. Jadi gini, ikhwas sekalian, dalam masalah ini, ya, apa ini? Ustaz Herman ini dulu, di stop screen-nya. Jangan di-share. Operator diambil alih, operator. Ya. Saya lupa apa yang saya sampaikan. Tentang mazhab Ustaz, yang kalau dalam tidak memenuhi rukun, dia mengambil mazhab yang... Oh iya. Jadi bisa saja dalam satu masjid itu ada yang beda mazhab, tidak masalah. Ya. Makanya ikhwas sekalian, antum harus dari awal pelajari masalah ini. Memang harus paham masalah ini supaya antum berangkat dengan suatu pegangan. Jangan nanti terjadi suatu permasalahan baru cari pembenaran. Ya. Sebagaimana sebagian khatib telah melakukan, jadi dia memang menjadi khatib itu tidak tahu permasalahan. Dia sok tak, ya, istilahnya orang Makassar, sok tahu. Jadi khatib, nanti terjadi permasalahan baru cari jawaban. Cari jawaban, cari jawaban yang membenarkan apa yang dia lakukan. Itulah yang dimaksud dengan cari-cari apa? Kemudahan. Beda kalau antum sudah berangkat memang dengan satu pendapat, ya. Mazhab apapun, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali. Yang penting antum sudah punya pegangan sekarang ini dan melakukan sesuatu. Terjadi sesuatu, antum bisa hukumi bahwa saya ini sah, saya ini batal. Ya. Jangan nanti sudah terjadi baru cari. Aduh, Ustadz, saya tadi seperti ini, coba apa hukumnya? Dikasih jawaban yang mengatakan batal, dia tidak seret, dia cari ustadz yang lain. Ustadz, gimana apa yang saya lakukan tadi? Pendapat apa yang antum lakukan itu tetap sah. Oh ya, kalau begitu saya mengambil pendapat ustadz. Nah ini jadi rancu ikhwas sekalian. Antum sekarang mau cari-cari pembenaran sekarang. Antum tidak punya tolak ukur. Makanya harus belajar kemudian mengamalkan supaya antum bisa menilai ini salah atau tidak. Jangan nanti sudah terjadi baru cari-cari pendapat. Iya. Untung kalau dia tanya ustadz, kalau dia cari Google, dia dapat satu pendapat dalam satu situs misalnya. Aduh, batal ini pendapat apa yang saya lakukan tadi ini menurut situs ini. Cari lagi yang lain deh. Cari lagi yang lain. Ini masih batal. Cari yang lain. Oh, ini sekarang sudah sah. Oh iya, sah. Jadi antum sekarang ini sudah di sisi lain antum mencela orang bermazhab yang konsisten dengan mazhab yang bisa menilai perbuatannya. Nah, sekarang antum ini sudah jatuh pada perbuatan yang lain yang lebih parah, yaitu apa? Mencari-cari yang mudah. Ya, mencari-cari yang mudah. Jadi seperti itu. Berikutnya silakan Jasri Mohi, fadhal. Baik, syukur Ustaz. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, ternyata untuk muqaddimah khutbah Jumat dari DPP itu tidak ada sholawat, Ustaz. Yakin? Iya, yang muqaddimah pertamanya itu
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dari DPP yang mana itu? Yang khutbah setahun ya? Yang khutbah yang sekarang ini Ustadz, yang pekanan. Yang pekanan. Kalau khutbah setahun antum katakan tidak ada selawat, antum keterlaluan. Karena saya yang susun itu. Yang khutbah DPP itu Ustadz tidak ada. Ya, tapi yang disebar-sebar sekarang ini baru. Ini baru kalau tidak salah Ustadz Mukram ya. Tapi kalau yang khutbah setahun yang warna sampul warna orange itu saya yang susun. Dan saya terpenuhi semua khutbah syarat rukun-rukun dan syarat-syaratnya di situ. Kecuali yang dibawakan ini saya tidak tahu ya, saya belum lihat baik-baik. Itu juga Ustadz yang biasa umumnya di kitab-kitab dari teman-teman dari Salafi, di khutbah Jumat yang pertama itu kan memang tidak ada salawatnya di situ. Jadi, baik. Di sini berangkat dari siapa yang membuat khutbah itu, apa mazhabnya, dan memang salawat ini masih khilaf ya, apakah dia rukun atau tidak. Ya, dia memang khilaf. Saya tidak menyalahkan ya. Jangan kira saya tidak saya mengatakan itu batal, itu salah dan seterusnya. Tidak, itu salah satu pendapat. Ya, itu salah satu pendapat. Tapi saya bisa arahkan antum mana pendapat yang lebih selamat. Antum datangkan salawat dan antum sudah keluar dari ranah perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau antum melakukan itu dan antum yakini itu yang maksudnya itu ya artinya itu salah satu pendapat yang muktabar dan itu yang antum lakukan, ya saya sebagai yang bermazhab Syafi'i ketika saya duduk dan antum yang khutbah dengan cara seperti itu, ya, saya tetap mengikuti. Karena itu adalah salah satu pendapat yang muktabar. Dan saya tidak akan mengatakan bahwa antum ini khutbahnya tidak sah dan seterusnya. Karena saya tahu bahwa antum akan datang dengan satu rukun perspektif mazhab yang berbeda dengan mazhab saya. Ya. Karena antum sudah yakin bahwa itu sah, maka saya yang mengikut di belakang antum juga sah. Kecuali kalau kita sama-sama mazhab Syafi'i. Saya tahu ini adalah mazhab Syafi'i. Ya. Maka saya akan menilai ini rukun khutbah antum sah atau tidak. Kalau antum itu rukun khutbahnya ternyata berbeda dan saya tahu bahwa antum Syafi'i, ya sudah kita semua mengulangi salat Jumat. Bukan salat Jumat, kita semua salat zuhur. Ya. Jadi seperti itu. Ustaz, maksud saya berhubungkan ini DDK, latihan khotib dan dai, ya, yang diselenggarakan oleh Wahda, sehingga kita di daerah maupun di wilayah itu kan satu konsep. Ya, mohon maaf Ustaz ya, maksudnya artinya tidak terkesan kita ikut mazhab Syafi'i. Seperti apa? Ya, kita pun ikut konsep yang ada dari pusat. Kira-kira Ustaz seperti itu. Iya, sampai sekarang belum ada konsep yang baku. Ya. Masih dikembalikan pada khilaf yang muktabar. Ustaz, iya. Hatta Dewan Syariah, ya yang di Dewan Syariah juga sampai sekarang tidak ada konsep yang baku mengatakan bahwa untuk wahda rukun khutbahnya seperti ini, tidak. Ya. Kalau kita menentukan juga ya artinya ya entah mengikuti salah satu dari 4 mazhab itu atau kalau misalnya kita buat sendiri ya maka kita akan menjadi mazhab yang kelima. Apa Ustaz, soalnya tadi pemaparan Ustaz tadi kan sudah diawali dengan mazhab Syafi'i sehingga kebetulan saya juga guru fikih di pesantren di MTS Wahda, juga akan menyesuaikan kurikulum kita Wahda dengan yang ada di buku yang menurut yang kami pelajari di tarbiyah maupun di ta'lim para itu kan ada yang memang tidak ini seperti sekarang ini kan materi kelas 8 kita kan masuk di kunut. Sementara itu kan kunut subuh. Nah, itu kan akan jadi, itu maksud saya Ustaz, apakah dari Ustaz itu ada seperti satu konsep masalah sekali ini berhubungan dengan ibadah ini? Iya. Tidak ada konsep yang baku. Semua masih kembali pada ijtihad pribadi Ustaz.
Kalau antum tanya kepada saya katakan bahwa sunnah itu kunut. Kunut itu sunnah. Tapi kalau antum bertanya kepada ustadz yang lain, dia akan beristihad, dia akan atau menyampaikan apa sebagaimana mazhab yang dia ikuti. Yang jelasnya sampai sekarang tidak ada konsep yang baku dalam masalah. Jadi khilaf fikih yang klasik itu masih dikembalikan pada khilaf yang mu'tabar. Beda dengan perkara-perkara kontemporer yang belum dibahas dalam fikih-fikih klasik, ya, dan menjadi ijtihad Dewan Syariah, maka itu yang kita ikuti. Misalnya vaksin, ya, itu tidak ada di pembahasan-pembahasan fikih klasik. Ya. Jadi kalau antum mencari sesuatu yang baku dari Dewan Syariah misalnya, itu semuanya bersifat fikih kontemporer, ya, fikih nawazil semua. Adapun fikih-fikih klasik itu dikembalikan kepada ustadz masing-masing. Itu menjadi khilaf yang tetap jadi mu'tabar. Ya. Saya menjadi imam, saya mengeraskan basmalah. Bahkan kalau subuh, saya kunut subuh. Ya. Baik. Dan seharusnya seperti ini kita mau mengajarkan kadar itu. Ya. Bahwa khilaf yang mu'tabar, tetap jadi khilaf. Namanya khilaf ya bisa diamalkan. Memang khilaf itu bukan dalil, ya. Khilaf itu bukan dalil. Tapi ketika Anda melihat seseorang yang mengamalkan lain daripada apa yang Anda amalkan, dan dia adalah fikih, adalah khilaf yang mu'tabar, maka pertama tidak boleh diingkari, dan kedua jangan dipaksa ikut pada pendapat kita. Itu namanya khilaf yang mu'tabar, adab dalam khilaf. Tapi bukan berarti khilaf itu dalil. Tidak ada yang mengatakan khilaf itu dalil. Hanya saja, ya, ada orang yang kalau melihat perkara khilaf, pokoknya harus ikut pendapat saya. Ya, ketika orang mengatakan ini masalah khilaf, akhi, jangan diingkari. Dia mengatakan, ya akhi, khilaf itu bukan dalil. Ya, siapa yang menganggap dalil? Tidak ada yang menganggap khilaf itu sebagai dalil. Hanya saja ketika saya mengatakan ini ada khilaf, ketika saya melakukan tidak sebagaimana yang Anda lakukan, pertama, jangan ingkari saya. Karena ini masalah khilafiyah. Tidak ada ingkar-ingkar di situ. Tidak ada salah menyalahkan. Yang ada adalah saling menghormati. Yang kedua, jangan paksakan saya ikut pendapat Anda. Sebagaimana saya tidak akan memaksakan Anda ikut pendapat saya. Ya, jadi seperti itu. Ustaz, ada tanggapan sedikit. Berarti Ustaz, dengan seperti ini kita Kadir Wahda juga tidak takut juga di masyarakat Ustaz. Misalkan dengan kita mengikuti mazhab Syafi'i yang di Gorontalo, misalkan kita kunut subuh, kemudian dengan versi khutbah yang ada sekarang, kita di Kadir Wahda juga tidak kaku seperti itu Ustaz, ya, karena posisi Ustaz juga di Dewan Syariah Pusat, seperti menzaharkan basmalah, dan Ustaz berzikir berjamaah juga mungkin, karena itu juga yang ada di Gorontalo misalkan Ustaz. Ini kita masuk pada permasalahan yang lain yang akan meluas. Gimana? Kita lanjutkan atau ini masih banyak yang mau bertanya? Moderator ambil alih. Dicukupkan Ustaz. Ya, saya kira cukup ya. Kalau saya mau masuk lagi pembahasan zikir berjamaah ini akan panjang ini. Sedangkan masih ada yang ingin bertanya Ustaz? Iya. Lain? Minta nomornya Ustaz saja, minta nomornya Ustaz Jasri. Iya. Silakan Pak Yoce melanjutkan pertanyaannya. Ini sisa berapa menit? 7 menit ya? Iya, Ustaz. Iya, baik. Saya lanjutkan pada Fadli. Fadal. Nah, Ustaz, pertanyaan saya Ustaz, kalau semisal ini kan kita mengetahui ada khutbatul hajah Ustaz, kita mencukupkan di situ untuk mukaddimah, apa itu sudah mencukupi? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i Ustaz menerima amplop setelah khutbah? Baik, yang pertama, apakah khutbah hajah sudah memenuhi rukun? Ya, itu ya, yang tadi. Khutbah hajah sebetulnya ikhwas sekalian, itu asalnya dari mana? Itu adalah khutbah nikah. Kalau antum mau tahu, khutbah hajah itu adalah khutbah nikah. Asalnya pada khutbah nikah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa meyakini
khutbah haja itu adalah kekhususan khutbah Jumat, nah itu tidak ada contohnya. Karena pada dasarnya khutbah haja itu adalah pada khutbah nikah. Ya. Jadi mengkhususkan khutbah haja atau mengkhususkan khutbah Jumat berpasangan dengan khutbah haja, tidak ada selain itu, nah itu sudah dikhawatirkan terjatuh pada bid'ah karena dia sudah mengkhususkan. Khutbah itu, khutbah Jumat tetap intinya adalah tadi, ya ada hamdalah, ada selawat. Mau datang dengan khutbah haja atau selain khutbah haja, tetap sah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sisa kita lihat khutbah hajahnya bagaimana. Ya. Kalau terpenuhi dengan tadi, ya itulah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya ikut dengan mazhab yang lain dan melihat di situ misalnya tidak ada selawat, yaitu mu'tabar dalam mazhab yang lain. Intinya bahwa antum ini berangkat dari mana? Apa yang menjadi pegangan antum dulu? Iya, pegangan anak Ustaz, kebiasaan mendengar para asatidz lain kalau khutbah itu kebanyakan kan dimulai dengan innalhamdulillah dan seterusnya. Iya. Tidak masalah ya. Innalhamdulillah itu sudah terpenuhi hamdalah. Ya. Kemudian apa? Ada ayatnya. Di situ ada 3 ayat ya. Ya, ada 3 ayat ya. Benar. Wasiat takwanya sampai begitu. Sisa antum bagi-bagi mana yang masuk wasiat takwa misalnya. Atau antum khususkan wasiat takwa. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwa. Ya, misalnya antum tambah seperti itu. Kemudian ayat yang lainnya itu antum jadikan sebagai niat baca ayat ya, sebagai salah satu rukun. Ya, sah. Baik, Ustaz. Ya. Yang kedua, Ustaz. Kedua? Silakan. Satu dulu. Dia sudah ditanya hukum menerima input. Yang lain. Iya. Yang lain, mungkin yang lain lagi. Sisa berapa ini? Sisa 4, saya percepat. Iya, Agung, fadhil. Hukum menerima amplop tadi belum, Ustaz. Hukum menerima amplop boleh. 4 mazhab boleh. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. 4 mazhab boleh. Siapa sekarang? Agung, fadhil. Ya. Bismillah. Pertanyaan saya 2 tapi berkesinambungan, Ustaz. Pernah di satu tempat saya menemukan ada khotib yang lupa dengan suatu rukun, yaitu duduk di antara 2 khutbah. Jadi langsung dia lupa. Kemudian para jamaah itu lupa untuk mengingatkan atau mungkin takut. Iya. Nanti sudah turun baru kemudian diingatkan. Kemudian di situ lagi jeda 5 menit, Ustadz mau cari bagaimana yang terbaik, mau diulang atau diapakan? Bagaimana kalau terdapat begitu? Baik. Terima kasih. Ya, jadi duduk di antara 2 khutbah itu memang ada khilaf mu'tabar. Ya. Ada khilaf mu'tabar. Jumhur mengatakan duduk. Sedangkan Malikiyah mengatakan tidak. Tidak wajib. Jadi kalau ada yang melakukan seperti itu dan antum hadir di situ, antum tahu bahwa ini adalah khilaf mu'tabar dan sah-sah saja. Ya. Tapi kalau antum yang khutbah dan antum tidak duduk dan antum sudah berpegang pada mazhab Syafi'i, berarti antum yang tidak sah. Adapun jamaah ya sah, sudah aja sah. Tapi kalau antum yang tidak sah, maka konsekuensinya antum salat zuhur. Adapun jamaah, ya jamaah yang memang menganggap itu sudah sah, ya itu tidak wajib bagi mereka mengulangi salatnya. Ya. Jadi di sini perlunya ikhwas sekalian, perlunya melihat mana yang merupakan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jadi walaupun misalnya saya bermazhab Syafi'i, saya tidak akan menyalahkan orang yang menjadi imam saya atau menjadi khatib saya ketika mengamalkan mazhab yang lain. Ya, selama dia datang dengan suatu pendapat yang muktabar, maka pertama tetap sah, yang kedua tidak boleh diingkari. Nah. Jadi Ustadz, kalau misalnya semuanya belum tahu tentang hal itu, tetapi terjadi seperti itu, tetap dilanjutkan langsung ke sholat, Ustadz? Adapun orang yang tidak tahu, tidak punya pegangan, mereka bertanya. Dan apapun jawabannya, dia bertanya kepada orang yang paham
ya, dia yakini agamanya, dia yakini keilmuannya, dia tanya, apapun jawabannya, maka itu yang dilakukan. Kalau jawabannya adalah ulangi, ya ulangi. Kalau jawabannya adalah tetap sah, ya maka sah. Itu namanya istifta, meminta fatwa. Nah, itu kalau memang dia tidak punya tolak ukur, ya, dia tidak punya pegangan. Adapun yang sudah punya pegangan, maka bisa menentukan sikap. Nah, yang tidak punya pegangan, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, berikutnya Ismail, fadal. Syukron Ustaz atas kesempatan. Berkenan dengan cara sahnya khutbah ini. Misalkan ini ya, ini kan sebelum terjadi saya tanyakan, ketika kita sebentar khutbah, kemudian kita mengambil Imam Syafi'i, kita berhadas Ustaz, misalkan terjadi sesuatu yang membatalkan. Bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus minta ganti atau bagaimana? Iya, bisa. Pertama, bisa dia minta ganti kalau ada yang layak untuk khutbah. Yang kedua, bisa turun dan wudhu, ya. Dan ketika dia naik lagi, dia ulangi. Dia ulangi. Dia datangkan semua rukun khutbahnya itu. Ya, ulangi maksudnya di sini rukun khutbah, ya, bukan ulangi ceramah. Ceramah kan tadi sudah disampaikan, tidak perlu diulangi. Yang wajib diulangi adalah rukun khutbah. Apa yang sudah pernah kita datangkan tadi, kemudian batal, kita ulangi sekarang. Seperti itu. Sebagaimana kita sholat. Dalam si sholat, kita berhadas keluar, apakah kita wudhu, kemudian lanjutkan sholat? Sudah di rakaat kedua, masuk ya sholat, dan sisa lanjutkan rakaat ketiga? Tidak. Kita ulangi dari rakaat pertama. Ya. Adapun masalah sunnah-sunnahnya mau didatangkan atau tidak, itu terserah. Nah, yang lain, fadal. Ya, siapa ini? Herman, fadal. Fadal, Herman S. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadal. Ya, saat ini biasanya kan di lingkungan kita ini ada 2 khutbah. Itu untuk khutbah pertama itu sebagian mengumandangkannya pada saat masuk waktu. Ya. Ada juga yang mengatakan, salah satu Ustadz, untuk khutbah pertama itu biar di awal waktu, karena itu khutbah untuk mengingatkan. Yang terbaik seperti apa Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Dalam mazhab Syafi'i, azan asalnya azan itu adalah ketika masuk waktu. Dikecualikan 2 azan. Yang pertama adalah azan subuh, maka azan pertamanya boleh sebelum waktu. Yang kedua adalah azan Jumat. Azan pertamanya boleh sebelum waktu. Itu 2 azan yang dikecualikan. Yang lainnya pada dasarnya tetap pada ketika waktu sholat masuk. Ya. Syukran. Ya, afwan. Berikutnya Indra, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadhal. Ini Ustaz, di masjid kami itu para marbotnya karena waktu sudah masuk sholat, makanya waktu khutbah itu ada yang tidak sempat sholat 2 rakaat Ustaz, sebelum khutbah. Kemudian setelah azan, setelah itu dia naik di mimbar mengucapkan setelah itu dia azan dikumandangkan, dia melakukan sholat 2 rakaat Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Dia sudah naik mimbar kemudian turun sholat 2 rakaat. Iya. Karena dan azan sudah dikumandangkan Ustaz. Karena dia dari pertama masuk masjid belum dapat sholat 2 rakaat. Setelah itu karena marbot masjidnya suruh cepat, dia langsung naik mimbar, salam, kemudian azan dikumandangkan, dia sholat 2 rakaat. Sementara azan dikumandangkan Ustaz. Hukumnya Ustaz? Pertama itu tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan. Atau kita dari awal dulu, bahwa apa hukum sholat sunnah tahiyatul masjid? Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Itu sunnah. Sunnah. 4 mazhab sunnah. Ya. Namanya sunnah
tidak bisa dibandingkan dengan yang wajib. Khutbah Jumat apa hukumnya? Wajib kan? Maka ketika wajib berhadapan dengan sunnah, mana yang diutamakan? Yang wajib. Maka pada saat itu, ya, keberadaannya di dalam masjid yang sudah naik mimbar untuk salam itu sudah menggugurkan salat tahiyatul masjidnya. Ya, maka tidak perlu lagi dia tahiyatul masjid. Ya. Kalau dia mengatakan saya tidak tahiyatul masjid, saya ini salat sunnah qabliyah. Kita katakan iya memang ada salat sunnah qabliyah dalam mazhab Syafi'i, ada salat sunnah qabliyah sebelum Jumat. Tapi statusnya kita katakan apakah wajib? Tidak, dia sunnah. Nah sekarang ini Anda harus melakukan sesuatu yang wajib. Ya. Maka pertama itu tidak disunnahkan. Kita katakan itu tidak disunnahkan. Kalaupun dia lakukan, ya, kalaupun dia lakukan, apakah mempengaruhi sah tidaknya khutbah? Tidak. Tidak mempengaruhi sah tidaknya khutbah. Kenapa? Karena dia belum mulai. Maksud saya dia belum memulai rukun. Yang tadi dia akan lakukan apa? Salam itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah kan? Nah, sekarang dia turun untuk sholat. Dia belum masuk pada rukun pertama. Rukun pertama apa? Tadi kita katakan hamdalah. Dia belum mendatangkan salah satu rukun daripada khutbah. Berarti kita katakan khutbahnya belum mulai. Begini Ustaz, karena beliau katakan dia berdalih pada waktu itu riwayatnya Nabi melihat suatu sahabat belum sholat 2 rakaat sebelum tahiyatul masjid, kemudian Nabi suruh berdiri untuk sholat, makanya dia itu bukan situ Ustaz. Iya, kita katakan itu untuk jamaah, bukan untuk khatib. Oh iya, nah Ustaz. Ya. Jadi dalil itu sebetulnya itu bukan dalil untuk dia. Ya. Nah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup ya, sudah 10.20 ini. Ustaz Ustaz Herman mungkin juga sudah gabung ya? Ya, Ustaz Herman sudah gabung, Ustaz. Sudah gabung. Baik, ma'adziratan Ustaz, saya sudah mengambil sedikit waktunya. Dan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selebihnya kalau ada yang mau bertanya, saya kira bisa mengambil nomor saya di ikhwah, panitia, dan kita lanjutkan via jaringan pribadi, Japri, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi